Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Juneti Monde. Saya adalah dosen di D3 Teknik Pengolahan Migas, STT Migas Balikpapan. Pada video kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan mata kuliah yang saya ampu di D3 Teknik Pengolahan Migas, yaitu Termodinamika 2 plus Praktikum. Termodinamika 2 merupakan salah satu mata kuliah wajib di D3 Teknik Pengolahan Migas dengan bobot 3 SKS yang terdiri dari 1 SKS teori dan 2 SKS untuk praktikum. Termodinamika 2 sendiri adalah lanjutan dari termodinamika 1. Pada termodinamika 2 ini berfokus pada materi hukum termodinamika 2 dan hukum termodinamika 3. Kemudian aplikasinya di dalam mesin kalor dan mesin pendingin. Kemudian kesetimbangan fase, kesetimbangan uap cair dan cair-cair. Capaian pembelajaran mata kuliah termodinamika yang pertama adalah mahasiswa mampu menghitung dan mengaplikasikan termodinamika 2, hukum termodinamika 2, kesetimbangan uap cair, kesetimbangan cair-cair, dan kesetimbangan reaksi kimia. Yang kedua adalah mahasiswa mampu menghitung evaluasi kinerja turbin uap, membuat kurva kesetimbangan uap cair, dan kesetimbangan cair-cair. Materi pembelajaran termodinamika 2 yang pertama adalah properti fluida murni. Yang kedua adalah hukum termodinamika 2 dan ketiga. Yang ketiga adalah heat engine atau mesin kalor dan mesin pendingin. Yang keempat adalah kesetimbangan fase pada tekanan rendah dan sedang. Yang kelima adalah termodinamika larutan. Dan yang keenam adalah kesetimbangan reaksi kimia dan analisa termodinamika proses. Kemudian praktikum termodinamika 2 terdiri dari 4 percobaan. Yang pertama adalah penentuan energi dalam, yang kedua adalah turbin uap, yang ketiga adalah panas spesifik, dan yang keempat adalah kesetimbangan uap cair. Sistem pembelajaran yang saya terapkan di termodinamika 2 selama masa pandemi yaitu yang pertama saya menggunakan aplikasi Zoom, yang kedua WhatsApp Group, dan yang ketiga adalah menggunakan aplikasi AIS. AIS ini adalah salah satu aplikasi di STT Migas Balikpapan yang digunakan untuk mengupload materi, absensi dosen, mengupload tugas, dan untuk mengupload nilai akhir dari mahasiswa. Metode pembelajaran yang saya terapkan di termodinamika 2 yang pertama adalah metode ceramah. Jadi diharapkan dengan metode ceramah ini materi yang saya sampaikan akan mudah dimengerti oleh mahasiswa. Yang kedua adalah tugas kelompok. Dengan adanya tugas kelompok ini akan melatih mahasiswa untuk bekerja secara tim untuk menyelesaikan permasalahan. Dan yang ketiga adalah diskusi. Hasil dari kerja kelompok mahasiswa kami diskusikan kembali di kelas. Penilaian yang saya terapkan di termodinamika 2 yang pertama adalah tugas yaitu sebesar 15%, yang kedua adalah UTS 25%, UAS 30%, dan yang terakhir adalah praktikum sebesar 30%. Strategi pembelajaran yang saya terapkan di termodinamika 2 adalah yang pertama adalah saya memberikan materi praktikum sesuai dengan materi yang diajarkan di kelas, yaitu dengan kami membuat turbin uap, kemudian mengoperasikan turbin uap, dan menghitung efisiensi kinerja dari turbin uap. Yang kedua adalah praktikum kesetimbangan uap cair. Nah, dengan praktikum kesetimbangan uap cair ini kami menggunakan alat destilasi di laboratorium STT Migas Balikpapan. Kemudian kami menguji cobakan etanol dengan air. Hasil yang kami dapatkan kemudian kami buat dalam kurva kesetimbangan uap cair etanol air. Strategi lain yang saya
gunakan adalah saya meningkatkan keahlian mahasiswa dengan memanfaatkan teknologi seperti Microsoft Excel untuk mempermudah perhitungan-perhitungan dalam termodinamika. Berikut adalah video pembelajaran termodinamika di kelas. Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Baik, hari ini pada perkuliahan hari ini kita akan membahas tentang kesetimbangan uap cair ya. Pada pertemuan di awal-awal pertemuan kita pada termodinamika kita sudah membahas tentang komponen murni ya, PT diagram pada untuk komponen murni. Tapi ini untuk komponen murni berarti dia hanya satu. Misalnya ini untuk air, ini hanya untuk air. Nah, pada perkuliahan hari ini kita akan belajar bagaimana kalau misalnya itu adalah campuran antara contoh ya sistem Wiener. Contohnya itu misalnya ini adalah campuran air dan etanol misalnya. Nah, itu yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke situ, kita mengingat lagi tentang kesetimbangan. Jadi kesetimbangan itu yaitu ketika tidak ada perubahan temperatur, tekanan, konsentrasi dalam suatu sistem atau komposisi dalam suatu sistem. Jadi kalau misalnya masih ada perbedaan temperatur, ya kan? Berarti kan masih akan ada perubahan, ya kan? Atau misalnya ada perbedaan tekanan, berarti masih suatu saat itu masih bisa untuk bergerak atau berpindah, ya kan? Kemudian komposisi juga, kalau misalnya dalam suatu sistem kemudian ada perbedaan konsentrasi, maka akan ada perpindahan. Ya. Nah, di sini kita akan belajar tentang ini kesetimbangan. Nah, kalau misalnya di tiga teknik pengolahan migas yang paling umum kita jumpai, ya kan, dalam pengolahan migas itu adalah alat destilasi, ya kan. Nah, di alat destilasi kalian tahu nggak destilasi itu untuk apa? Pemisahan apa ini destilasi? Pemisahan fraksi berdasarkan titik didih, Bu. Ya, pemisahan fraksi berdasarkan titik didih. Tapi di sini kita juga bukan hanya kita melihat titik didihnya, tapi kita melihat kesetimbangan uap cairnya. Contoh nih, kalau misalnya kita mendidihkan air, ya kan, titik jenuhnya kan 100 derajat Celcius ya, dia mulai menguap, ya kan. Tapi kalau misalnya kita campur air itu dengan etanol, ya kan, etanol biasanya 78 derajat Celcius ya, dia sudah mulai menguap. Nah, kalau misalnya nih kita campur etanol sama air, ya kan, kira-kira yang duluan menguap itu apa? Etanol apa air? Etanol, Bu. Etanol, Bu. Kan? Titik didihnya lebih rendah dibandingkan air. Nah, kalau misalnya kita campur, itu kalau misalnya dia masing-masing atau masing-masing misalnya ini, dia akan mendidih menguap, yang menguap duluan itu adalah etanol. Tapi kalau misalnya kita naikkan temperaturnya, misalnya dia sampai 80 derajat Celcius, yang duluan menguap tuh yang mana? Yang menguap tuh apa aja? Kalau misalnya dia temperaturnya 80 derajat Celcius. Tadi komponennya apa aja, Bu? Etanol sama air nggak, Bu? Etanol dan air. Air. Baru etanol aja, Bu. Etanol aja. Nah, pada kenyataannya kalau misalnya
kita naikkan temperaturnya ke 80 derajat Celcius, bisa jadi si air itu ikut menguap. Jadi harapan kita awalnya dia itu murni kan etanol yang teruapkan duluan, ya kan, kita mau mengambil etanolnya untuk memisahkan air dan etanol, tapi pada saat kita naikkan temperaturnya sedikit saja dari titik didihnya si etanol ini, ya kan, air akan ikut dalam ini, ikut menguap, ya kan, air akan ikut menguap. Nah, disinilah tugas kita, ya, tugas kita mengetahui. Nah, di kesetimbangan uap cair ini kita mengetahui berapa komposisi air, kemudian dia berapa komposisi air cairnya, kemudian berapa komposisi uapnya. Ya kan, nanti berapa air yang terikut ke ini, yang ikut menguap, ya kan? Berapa air yang ikut menguap, berapa etanolnya, berapa fraksi cair dan uapnya, ya. Kemudian yang dicampuran berapa? Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nah, di sini sebelum kita ini masuk ke perhitungan, nah di sini kita akan menggunakan model perhitungan hukum Raoult. Jadi hukum Raoult ini model yang paling sederhana untuk memprediksi tadi ya, memprediksi komposisi uap dan cairnya. Nah, ketentuan kita menggunakan hukum Raoult ini dengan asumsi bahwa dia itu adalah gas ideal. Ya. Dia gas ideal. Kemudian yang kedua adalah dia adalah larutan ideal juga. Oke. Nah, hal lain yang perlu kita tahu di sini, mungkin di pelajaran yang lain kalian sudah belajar tentang bubble point-nya. Bubble point itu adalah kondisi di mana apa? Mulai terbentuknya gelembung. Zat mulai membentuk gelembung, Bu. Ya, kemudian ada namanya dew point. Dew point itu ketika uap mulai mengembun. Ya, jadi kalau misalnya ini proses kondensasi, pertama dia membentuk titik-titik air. Kalian tahu kan proses kondensasi? Tahu, Bu, tahu, Bu. Ya, apa itu proses kondensasi? Di mana uap menjadi cairan, Bu. Iya nggak, Bu? Ya, merubah fasa uap menjadi cair di kondensasi. Nah, pertama kali dia membentuk titik-titik embun itu, itulah disebut kondisi dew point. Ya, bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oh. Bu. Nah, ini ada dua diagram ya, ada dua grafik. Yang pertama ini adalah pada saat temperatur tetap atau isotermal. Nah, ini untuk tekanan tetap. Ya. Nah, yang menjadi dew point-nya di sini, dew line-nya ini yang garis putus-putus ini adalah dew line-nya. Ya. Kemudian yang di atas ini adalah bubble line, sama ya seperti di sini. Kalau di sini untuk tekanan tetap, yang di atas ini adalah garis ininya, dew line-nya, kemudian yang di bawah ini adalah bubble line. Oke, kemudian yang di dalam sini ya, yang di dalam sini ini adalah campuran uap cair di dalam sini. Sini juga di dalam sini itu adalah campuran uap dan cair. Nah, sebelum kita menghitung menggunakan persamaan hukum Raoult tadi ya, yang perlu kita pahami di sini adalah
untuk menghitung bubble P, du P, bubble T, sama du T. Nah, yang kita hitung untuk bubble P, itu kita menghitung YI dan P. YI ini adalah fraksi uap komponen I. Jadi kalau misalnya kita mencampur etanol sama air, nah I-nya itu misalnya ini fraksi uap untuk metanol, ya kan? I-nya itu komponennya, atau ini air, ya. Kemudian ada tekanan total, tekanan sistem yang dihitung, ya, berarti YI sama P. Kemudian yang tersedia datanya itu adalah fraksi cair komponen I dan temperatur. Untuk du P-nya sama, ya, berarti yang kita hitung adalah XI dan P, kemudian yang tersedia datanya YI dan T. Nah, ini yang harus kita pahami di sini. Kemudian di sini rumus untuk menghitung bubble point, ya, ini adalah jumlah komponen I, ekspraksi cair dikali dengan tekanan uap, tekanan PI-nya, tekanan uap komponen I, ya kan. Kemudian yang ini adalah tekanan total dalam sistem, ya. Kemudian ini untuk menghitung dew point-nya, ya, untuk menghitung dew point-nya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal, ya, 10.1. Nah, di contoh soal 10.1 di sini kita punya binary system-nya, yaitu asetonitril dengan apa nih? Nitrometan, ya kan? Kita punya asetonitril dan nitrometan. Nah, kita disuruh untuk menghitung apa nih? Dia menggunakan hukum Raoult, ya. Kita disuruh untuk membuat apa nih? Membuat grafik yang menunjukkan apa nih? P versus dengan X1 dan apa? P dengan Y1. Ya, pada temperatur 348,15 Kelvin, ya kan? Nah, di rumusnya yang tadi, ya kan, yang kita perlukan itu adalah kita harus menghitung tekanan uap dari si asetonitril, ya kan? Ini P1 zat, kemudian dan si P2 zatnya ini si nitrometan. Nah, kita perlu menghitung tekanan uapnya. Di sini rumus yang kita gunakan itu adalah menggunakan persamaan Antoine-nya. Kalian masih ingat rumusnya persamaan Antoine? A dikurangi B per dibagi C plus T, Bu. Ya. Nah, untuk konstanta Antoine-nya sendiri ini sudah tetapan, ya. Nanti kalian lihat di tabelnya aja. Kemudian di sini kita disuruh untuk diminta untuk membuat grafik Px1 sama P versus Y1, ya. Nah, kalau di slide sebelumnya tadi saya sudah menjelaskan kalau apa yang diketahui itu apa aja. Berarti di sini yang diketahui T, ya kan? Diketahui temperatur, kemudian Y1-nya tidak diketahui, ya. Kita mencari Y1 sama tekanannya. Berarti kita menghitung di sini bubble P, ya kan? Kita menghitung bubble P karena kita diminta untuk membuat tekanan versus X1 sama tekanan versus Y1. Nah, setelah kita dapat tekanan totalnya, kita bisa menghitung YI-nya.
YI itu sama dengan XI kali PI1 per P. XI-nya tadi kan 0,6, kemudian PI1-nya itu 83,21 dan tekanan totalnya itu 66,72. Nah, didapatlah YI-nya itu sama dengan 0,7483. Nah, di tabel di sini, di tabel XI dan YI ini tadi kalau misalnya dia ilustrasikan 0,6 ya. Nah, di dalam tabel ini dia kan fraksikan berapa? Fraksi itu 0 sampai dengan 1, Bu. Nah, 0 sampai dengan 1. Nah, di sini dia membuat intervalnya 0,2 0,2 ya. Misalnya kalau fraksi cairnya komponen I itu 0,0, YI-nya berapa, kemudian tekanan uapnya berapa. Ya. Kemudian untuk XI-nya kalau misalnya kan tadi dia misalkan 0,6. Kalau misalnya dia misalkan XI-nya itu atau fraksi cair komponen I itu adalah ini fraksi cairnya itu 0,2, maka didapatkan fraksi fraksi uap komponen I ini, komponen I ini itu didapatkan 0,3313 ya, dengan tekanan sistemnya itu 50,23. Bisa dipahami sampai sini? Atau masih kurang jelas? Bisa, Bu. Terima kasih, Bu. Paham, Bu. Baik, saya lanjutkan ya. Nah, di sini kalau XI dan Y ini kita buat dalam satu grafik dengan tekanan, ya kan, ada XI, YI versus tekanan, ya. Nah, kita bisa mendapatkan grafik seperti ini, ya. Ini pada saat temperatur konstan ya, pada temperatur pada keadaan isotermal ya 348,15 Kelvin. Nah, kita bisa mendapatkan seperti ini. Nah, kalau di yang saya tunjukkan tadi di slide sebelumnya, berarti pada saat temperatur tetap yang di bawah ini garis apa ini? Yang bagian bawah ini adalah garis apa? Saya tunjukkan lagi ya. Nah, ini pada saat temperatur tetap, berarti yang bagian bawah itu adalah apa? Bubble, Bu. Yang itu dew, Bu. Ya, dew line. Ya. Nah, berarti ini dew line-nya, kemudian yang di atas itu adalah bubble ya, bubble line. Iya, Bu. Ya, Bu. Nah, dari grafik sini juga kita misalnya nih kita misalnya Y itu adalah 0,6 ya kan. Untuk tahu berapa komposisi ya. Untuk tahu komposisinya di C aksennya ini ya, di C aksen ini atau berapa X-nya, XI-nya ya. Kita bisa tarik garis ke atas dari 0,6 ini. Dari 0,6 ini sampai titik ini ya, sampai titik lainnya. Kemudian kita tarik ke atas. Ya. Kita tarik ke lurus sini, terus turun ke bawah. Nah, didapatlah sekitar 0,43 ya. Jadi sekitar ini, jadi kita bisa menentukan dari sini nih, dari kalau misalnya dia 0,6, kita bisa tarik ke sini untuk XI-nya. Bisa dipahami?
Bisa, Sampai Bu. sini. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Nah, ini untuk kalau misalnya kita menghitung untuk tekanan atau Dupe ya, ini untuk rumus Dupe di soal kan diketahui kalau YI-nya itu 0,6. Berarti kalau Y1-nya itu 0,6 ya kan? Y1-nya berarti Y2-nya itu 1 dikurang 0,6 berarti berapa? Sama dengan 0,4. Ya kan? Nah, ini kan jumlahnya 1 nih. Berarti si siapa tadi? Aseton nitro sama nitrometan. Ya kan? Jumlahnya 1, ya kan? Fraksinya kan 1. Berarti Y1 sama Y2. Berarti kalau diketahui Y1-nya itu 0,6, berarti Y2-nya itu 0,4. 0,4 itu didapat dari 1 dikurang 0,6. Nah, P1-nya kan diketahui dan P2-nya ya. Nah, kita bisa dapatkan fraksi X1-nya itu sama dengan XI-nya itu sama dengan YI per P per 1 sat. Ya kan, didapat sekitar 0,4308. Ya, oke. Nah, ini tadi kan ada bagian B-nya yang menjadi tugas kalian ini dikerjakan secara berkelompok ya, sesuai kelompok yang dari awal kita tentukan ya di awal perkuliahan. Nah, ini kalian lanjutkan di bagian yang B. Tugas kalian untuk minggu depan ya. Kemudian yang kedua itu kalian kerjakan lagi seperti contoh 10.1 tetapi dengan komponen yang berbeda. Jadi kalau ini bisa kalian buat lagi misalnya etanol air atau benzen ya kan? Benzen toluen atau yang mana ya? Nanti kalian tentukan. Nah, ini nanti saya minta ya tugasnya itu dibuat dalam bentuk Excel. Jadi gampang untuk membuat grafiknya ya. Baik, Bu. Seperti ini. Baik. Baik, Bu. Nah, ya, baik. Terima kasih dan selamat siang. Selamat siang. Terima Selamat kasih, Bu. siang, Bu. Terima Selamat kasih, siang, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Siang, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Ya, mulai. Mulai. Copas. Sudah. Sabar, teruskan aja. Tahan guys, dari 18 tadi. Sabar Bu, ini video kok. Proses, Bu. Aram. Jangan goyang. Diam Ya, mantap guys. Ini sampai bilang nggak nyala ini, Bu. Ya Bu, tadi memang Bu. Sabar. Buka lagi. 18 detik lagi, bisa semenit ini. Buka semua ya. Panjang. Harus 1 menit 18 detik coy ini. 6 detik lagi, Es. 8 detik, 9, 10, 8 lagi, 5, 4, 3, 2 detik. Udah.